Keadilan adalah milik segala bangsa, juga milik mereka yang belanja. Saat apa yang diterima membuat pembeli merasa terpaksa, kembalian yang bukan hak kita terenggut dengan alibi tak ada receh, Kak. Sesuatu yang besar berawal dari yang biasa, menjadi fenomena lumrah tapi besar dampaknya. Mulailah berbenah dari bawah, dari yang paling biasa memberikan kembalian sepantasnya. Lalu ke jenjang selanjutnya di mana keadilan harus terus berjaya, dari lapisan terendah hingga masuk ke sela-sela penguasa. Selamat datang di Indonesia Banget, saya Priska Barusegu, tuan rumah bukan tamu. Permen sebagai alat tukar, kebiasaan mengakar yang bikin gusar. Di Indonesia Banget, saya Priska Barusegu, tuan rumah bukan tamu. Permen, jajanan manis yang harusnya bikin bahagia, kerap menjadi alasan untuk marah. Bagaimana tidak, saat berbelanja dan menerima kembalian uang dari berbelanjaan kita, terkadang para pedagang tanpa kompromi memberikan kembalian berupa permen. Fenomena yang terlihat biasa ini ternyata punya aturan khusus dalam perundang-undangan. Dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, diatur bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan garis miring atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah. Namun, namanya juga fenomena yang terlihat biasa. Wajar saja kalau biasa kita temui di sekitar kita. Seperti yang terjadi pada hari ini, sudah ada bersama saya sekarang ada pedagang yang kerap membeli kembalian berupa permen. Ada Bapak Berto di sini. Pak Berto, apa kabar? Baik, dan tentunya ada korbannya atau orang yang sering menerima kembalian berupa permen. Bapak Yunus, ya. Saya ke Bapak Berto dulu ya. Pak Berto kelihatannya siap sekali Bapak Berto ini. Oke, Bapak Berto sudah tahu kan ini kita lagi ngebahas tentang para pedagang yang bisa dibilang meresahkan ya, karena tanpa kompromi memberikan kembalian berupa permen ke para pembelinya gitu. Ya, saya mau nanya ini apa sih sulitnya Pak untuk mengembalikan kembalian berupa recehan atau uang gitu Pak? Sebelum kalian menyalahkan saya, masalahnya kan para pembeli juga kan ingin menerimanya juga. Kan kita juga nanya, kembaliannya mau permen nggak? Oh iya boleh, kita kan kasih. Kita memberikan atas dasar apa yang mereka mau. Nggak, kenapa Bapak itu harus nanya kembaliannya boleh permen nggak? Kenapa harus boleh permen nggak? Karena kan memang harus kembalian ya berupa uang, karena dia belinya pakai uang. Karena rata-rata pada nggak mau nyumbang. Biasa kan uangnya mau disumbangin nggak mau, permen mau. Orang lebih butuh permen daripada sumbangan. Oh, oke, mengerti. Karena dibilang uangnya ditahan, dia nggak mau. Nggak mau, kalau jadi permen mau. Kan sebenarnya kan itu tukar doang. 500 perak menjadi 2 permen. Seperti itu ya? Sebenarnya kan duitnya nggak ditahan. Oke, seperti itu. Kalau Bapak Yunus sendiri, itu benar nggak sih Pak? Kalau misalkan kalian itu sebenarnya nggak mau menerima kembalian recehan itu, atau nggak mau recehnya ditahan untuk jadi amalan misalkan? Gini, saya mau cerita mundur dulu nih Mbak. Maksudnya baik. saya menerima permen ini udah lama sekali. Saya menerima permen ini dari zaman Orba ya. Saya masih ingat dulu 103 permen. Nah, 103 permen. Tapi karena zaman Orba itu protes dilarang, jadi saya nggak protes, saya terima aja, mau gimana pun juga gitu. Itu sebelum resesi 98 tuh, 103 permen jadi 1 permen 100 sampai 201 permen. Sekarang udah di 250 jadi 1 permen. Ini kalau dikumpulin permennya aja itu punya value yang beda-beda gitu. Saya bingung harus menyuarakan ini kemana sebetulnya. Dari tahun 83 loh, ini masih wakil presidennya Sudarmono itu 100 sampai sekarang sampai tidak berubah itu ya? Tidak berubah. Padahal udah ada undang-undangnya gitu. Kayaknya memang minim sekali ya, pedagang-pedagang tuh kayaknya nggak tahu kalau itu tuh sudah diatur Pak. Saya belum selesai coba. Oh iya, maaf. Jadi yang paling parah, yang paling saya ingat itu saya belanja sampai sekarang masih ingat 49.500
kasih uang 100.000, kembaliannya 50.500, itu permen semua. Nggak mungkin, karena biasanya kita campur sama coklat juga. Atas persetujuannya. Iya, Tapi berarti nggak mungkin permen semua, biasa kita campur sama coklat. seperti ini, kalau kasusnya permen semua itu gimana Pak? Bapaknya sempat protes, enggak saya maunya ada campurannya, ada coklat atau ada apa ciki-ciki yang lain gitu. Bukan, karena nggak bisa protes, karena kalau lagi ngantri kan kita lama berdebat, ntar yang di belakang marah, jadi mau nggak mau diterima saja. Oh, gitu. Dan sekarang makin sulit karena kantong plastik nggak ada, jadi 50.500 jadi permen tuh harus dibawa begini, susah sekali. Biasanya kalau ibu-ibu di bawah belakangnya ya, apalagi kalau udah ibu-ibu di belakangnya lebih ada tekanan emang ya. Itu biasanya adalah partner kita. Jadi itu strategi kita buat ibu-ibu di belakang mendesak antrian, biar kalau kita kasih permen dia langsung mau. Kalau gitu Pak Berto, apakah ini tuh strategi marketing kalian kayak misalkan harus menghabiskan permen dalam waktu tertentu, jadi punya target nih permen saya ada di kios saya nih, harus saya habiskan dalam waktu tertentu, jadi siapapun yang membeli kembaliannya harus dikasih permen biar permennya nggak juga, karena kita memberikan permen itu tuh atas dasar kemauan dari pembeli. Kita kalau pembeli bilang mau uang receh, itu kita kasih uang receh. Benar. Tapi masalahnya ketika kita menawarkan pembeli ya udah nggak apa-apa sini. Permen aja. Jangan disalahin kita, jangan melihat point of view bahwa kita tuh nggak mau ngeluarin uang. Bukan. Masa kan permen juga ada value-nya. Relaksa sama sugus beda. Jangan disamaratakan dong relaks sama sugus. Pak Yunus, Bapak pernah nggak sih kayak misalkan pas dikasih permen, Bapak kayak kurang, enggak sih saya sebenarnya nggak mau permen, saya maunya duit. Karena tadi pilihannya itu ya, kalau nggak permen ditahan sumbangan kan. Sementara sumbangan tuh tidak ada pilihannya. Saya tuh pengen nyumbang sesuatu yang dekat dengan saya. Jadi bukannya pilih-pilih sumbangan, tapi misalnya apakah ada beasiswa pendidikan atau menolong saudara-saudara saya di kampung. Sumbangan pun juga kurang lebar variasinya. Gitu. Kalau paling populer ya yatim piatu ya. Yatim piatu. Tapi saya pengennya pendidikan, passion saya. Kalau mau nyumbang saya mau ngasih pendidikan, tapi tidak ada pendidikan tuh nggak ada. Nggak, pertanyaan tadi itu adalah Bapak pernah nolak nggak kalau waktu dikasih permen? Saya mau nolak karena sanggahannya mau dijadiin sumbangan. Kenapa nggak disangga aja, bersuara aja? Bapak ini bukan orang timur. Bersuara. Kenapa maksud Anda orang timur gagu? Nggak bisa bersuara. Orang timur batu gitu. Karena ibu-ibu di belakang lebih galak ya. harus cepat digeser. Udah gitu orang ibu-ibunya orang timur lagi. Memang komplotannya dia ya gitu ya. Dan Pak Berto sendiri selama menjadi pedagang, Bapak ingat nggak berapa konversi permen yang Bapak kembalikan ke pembeli dalam jumlah yang paling besar seingat Bapak? Kayak tadi kan dia pernah dapat 50.500. Iya. Itu masih kecil. Ini terjadi tahun 2020 akhir. Itu satu slop rokok kembaliannya pabrik permen. Oke. Dia beli satu slop rokok kembaliannya pabrik permen ya. Karena kebetulan ya kayak anak milenial sekarang lah. Jadi dibayarnya pakai saham. Nggak, sekarang gini loh. Saya ini datang ke sini sebetulnya. Datang ke sini ingin menyuarakan, saya juga akhirnya membentuk komunitas karena banyak orang-orang yang menjadi diabetes karena pembelian permen gitu. Nah, kalau sudah diabetes karena pembelian permen, ini toko-toko yang mau bertanggung jawab siapa gitu. Mestinya kalau mau ditahan lagi untuk sumbangan orang-orang diabetes yang karena permen. Pak Yunus, kenapa kalau permen bisa menyebabkan diabetes dan lain sebagainya, kenapa sih pas terima permen harus dikonsumsi? Kan bisa Bapak kumpulin terus Bapak jualin lagi, atau Bapak pernah kepikiran kayak gitu? Karena tidak ada nilai tukarnya permen itu. Saya pernah kasih tukang parkir permen, dia marah. 2.250 tuh ada 8 permen ditimpuk kaca mobil saya. Nggak bisa, dia nggak mau terima. Tukang parkirnya tidak mau terima, jadi mau nggak mau harus saya konsumsi. Harus mungkin ya, karena permennya tuh kiss, yang di belakangnya tulisan aku benci kamu. Mungkin kalau diganti permen lain mungkin lebih mau tukang parkirnya. Ya tapi sekarang siapa yang mau menyortir tukang parkir mau terima permen gitu, berat. Ya ngomong-ngomong tentang varian permen, Pak Yunus sendiri pernah nggak sih dapat kembalian permen yang variannya paling disukai Pak Yunus gitu? Bahkan kalau misalkan disuruh milih
antara uang atau permen, Bapak ya udah kembaliannya permen aja deh, karena saya suka varian itu. Ada Bapak? Paling mending buat saya mint ya gitu. Ya, mint, karena lagi mencari pekerjaan juga, jadi mint itu membantu lah kalau lagi interview kerja, ini jadi nggak pengangguran. Karena pengangguran butuh uang daripada butuh permen. Jadi jangan disalahkan kita sebagai pedagang, dianya aja yang miskin. Orang-orang kaya nggak pernah protes karena miskin doang. Ya, Bapak karena miskin butuh duit. Enggak Pak, ini masalahnya sekarang banyak yang diabetes gara-gara permen kembalian nih, gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Bukan masalah gitu, Bapak tuh butuh duit tuh karena miskin doang, Pak. Karena miskin. Sekarang udah pengangguran, diabetes lagi. Tapi kan minimal ada permen bikin manis-manis mulut lah, Pak. Ya minimal kalau nggak bisa makan nasi, makan permen lah gitu, Pak. Orang-orang kaya nggak pernah tuh beli iPhone dikasih permen juga biasa aja. Bapak pernah masuk toko perhiasan nggak? Dikasih permen, nggak pernah protes. Saya sebetulnya mau menerima kembali permen kalau jalan tol tuh terima permen sebagai pembayaran ya, lumayan itu. Jadi kayaknya ini ide bagus sih, pemerintah harus dengar ini sih. Kalau dia kasih aja curug gitu, kasih satu permen 250. Iya boleh. Berapa permen bisa ini, daripada mobil pada berhenti minta itu kan imani. Nah, masalahnya nih Pak, kalau emang ide Bapak itu dilaksanakan, Jakarta Surabaya itu mau berapa permen yang Bapak harus bawa terus dimasukin. Jakarta Surabaya perjalanan manis nih. Perjalanan yang paling manis gitu. Tapi kayaknya Bapak dari tadi tuh Pak sangat mendukung gitu ya. Nggak apa-apa kembaliannya permen, nggak apa-apa kembalian permen. Ini gimana kalau situasinya dibalik Pak? Iya, dibayar pakai permen. Iya. Jadi kalau ada orang yang datang kepada Bapak terus belanja, tapi dia bayarannya nggak pakai uang. Ya nggak boleh. Saya kan butuh makan, butuh uang. Betul. Beli rokok pakai permen. Nggak bisa. Kalau nggak diabetes ya kanker paru-paru aja. Saya butuh uang. Saya tuh jualan. Saya jualan buat hidup, buat makan. Masa dikasih permen? Ya Bapak Anak sendiri. istri saya mau kasih Bapak makan kesal permen. kan? Artinya Bapak kesal kan? Karena saya pedagang. Dan memang permen nggak punya nilai tukar artinya kan Pak? Punya, tapi untuk keluarga saya enggak. Tapi bukan berarti untuk keluarga Bapak Yunus punya. Masalahnya saya ini kan menjual. Kalau Bapak Yunus kan mengkonsumsi. Kalau saya jualan, dapatnya permen, anak saya mau makan apa? Masa makan permen tiap hari? Ya udah nggak usah permen, ganti Diabetes lain. anak saya, kayak Pak Yunus. Pak Yunus diabetes Pak? Diabetes, ini saya mewakili diabetes karena permen kembalian sebetulnya. Ibu nggak tahu anak saya itu ikut komunitas Pak Yunus. Ibu nggak tahu, makanya saya menolak kalau orang-orang membeli pakai permen, pakai uang. Anak saya kasihan, berobatnya pakai apa? Kakinya udah korengan kanan, dikit lagi kiri amputasi. Iya, Iya, darah manis itu. Pak Berto tahu nggak? Keresahan Pak Berto barusan tuh keresahan Pak Yunus. Beda. Tapi Anda kenapa nggak bisa mengerti posisinya Pak Yunus? Itu anak saya. Pak Berto kan bukan anak saya. Karena gini, diabetes karena permen kembalian tuh malu kalau ditanya dokter. Malu, kenapa diabetesnya? Ibu tuh nggak ngerti perasaan anak saya, bener kata Pak Yunus, bener. Malu. Iya. Malu Bu, malu. Makanya jangan komporin bahwa orang beli pakai permen, nggak bisa. Cukup kembalian. Ya Bapak egois dong Pak, masa Bapak boleh kasih Ibu yang egois, gak kasih sama Pak Yunus sama anak saya. Saya ngumpulin kalian biar kita ada jalan tengahnya. Gimana caranya nggak pakai kembalian permen? Gimana caranya permen nggak jadi nilai tukar gitu Pak? Anak saya gimana berobatnya? Nah, benar. Ada nggak dokter yang coba cari modif? Kenapa jadi saya yang salah Ada sih? nggak dokter pakai permen? Nah. Kalau ada nggak apa-apa. Saya boleh ngomong anjing nggak? Acara saya yang diserang gimana sih? Pak Yunus, saya di sini tuh untuk memperjuangkan Bapak loh. Harusnya Bapak mendapatkan hak Bapak, uang. Karena Bapak belanjanya pakai uang, kembaliannya pakai uang. Kenapa tiba-tiba Bapak ada di pihak dia gitu? Saya mau dibantu ini, saya dan teman-teman satu komunitas ini ingin dibantu biar bisa berobat. Iya. Kebetul. Malu cerita ke dokter diabetes karena permen kembalian tuh malu. Anak saya di komunitas Pak Yunus. Gimana? Ayo, solusinya apa? Coba, jangan hanya berjuang saja, coba kasih solusi, coba. Solusinya apa coba? Terima kasih sudah menonton Indonesia Banget. Sampai jumpa lagi. Saya Priska, baru Nggak saya ada jadi tuan keadilan rumah, di sini, bukan nggak tamu. ada, nggak ada keadilan di sini, nggak ada. Emang nggak ngerti. Jadi Pak Yunus sekarang udah ngepro sama dia. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Pernah nggak Bapak beli permen, kembaliannya permen gitu? Kalau itu malah nggak pernah. Jadi satu-satunya cara biar kembaliannya uang itu beli permen. Oh gitu. Iya, saya pernah itu.
125 aja kembalian masih dikasih uang itu. Berarti kita udah ketemu solusinya dong, Pak. Gimana? Ya Bapak harus beli permen aja terus. Biar kembaliannya uang. Iya. Nah itu dia solusinya dong. Ini Anda kenapa? Orang kita udah... Anak saya diabetes. Enggak peduli. Ya Pak, saya udah bantu Bapak di sini.